Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah dunia yang sering kita lihat dari luar, tapi mungkin jarang kita pahami seberapa rumit isinya, yaitu proses legal dan finansial di balik pembangunan sebuah kawasan perumahan. Kalau kita lihat rumah baru, yang terbayang mungkin cuma proses tumpuk batu bata, pasang atap, terus cat dinding. Tapi kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Di balik setiap rumah yang berdiri kokoh, ada sebuah ekosistem yang luar biasa rumit. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba membongkar kerumitan itu, menyingkap semua prosedur legal dan skema finansial yang jadi fondasi sesungguhnya. Betul sekali. Apa yang kita lihat dengan mata telanjang, yaitu proses konstruksinya, itu cuma puncak dari sebuah gunung es. Jauh di bawah permukaan, ada dunia perizinan yang berlapis, legalitas lahan, rekayasa teknis, sampai alur pembiayaan yang skalanya jauh lebih besar dan sangat menentukan. Memahami bagian yang tak terlihat inilah yang jadi kunci untuk membedakan mana proyek yang bakal sukses dan mana yang berpotensi gagal. Baik, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan intip apa sih yang ada di balik tembok rumah. Lalu, kita akan menyelam ke fondasi legalnya yang seringkali seperti labirin. Setelah itu, kita lihat bagaimana visi di atas kertas diwujudkan di lapangan. Lalu, memahami apa darah yang menghidupkan proyek, yaitu sistem finansialnya. Kita juga akan bahas tantangannya. Dan terakhir, apa kunci untuk menciptakan hunian yang berkelanjutan. Mari kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama. Banyak yang mengira membangun perumahan itu prosesnya lurus-lurus saja. Padahal, kegagalan memahami rangkaian prosedur yang tersembunyi inilah yang sering jadi biang keladi kenapa sebuah proyek perumahan bisa mangkrak, digugat, atau bahkan harus dibongkar paksa. Jadi, mari kita mulai lihat realitas yang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang paling krusial, paling beresiko, dan paling menentukan, fase prakonstruksi. Disinilah semua fondasi legalitas proyek diletakkan. Salah satu langkah saja di tahap ini, akibatnya bisa fatal untuk keseluruhan proyek di masa depan. Nah, gambar ini memberi kita gambaran utuh tentang siklus hidup sebuah proyek perumahan. Semuanya berawal dari akuisisi lahan, lanjut ke perizinan yang berlapis-lapis, lalu pengembangan lahan, konstruksi fisik, sampai akhirnya serah terima kunci ke konsumen. Gambar ini akan menjadi panduan visual kita. Langkah paling pertama dan paling fundamental adalah penguasaan lahan. Ada sebuah pepatah di dunia properti. Kesalahan membeli tanah itu tidak bisa diperbaiki. Makanya, setiap pengembang wajib hukumnya menerapkan prinsip clean and clear. Clean itu artinya lahannya bersih secara fisik, nggak ada orang lain yang menempati. Sementara clear artinya bersih secara yuridis. Sertifikatnya sah, asli, dan tidak dalam sengketa. Tanpa dua hal ini, bangunan semegah apapun di atasnya jadi nggak ada nilainya secara hukum. Setelah urusan lahan beres, langkah administratif pertama adalah mengurus KKPR. Anggap saja ini semacam tiket masuk utama. Tanpa KKPR, pintu-pintu perizinan lain nggak akan bisa dibuka. Sistem ini secara otomatis akan mengecek apakah lokasi yang kita ajukan itu sesuai dengan rencana detail tata ruang atau RDTR daerah. Misalnya, apakah lokasinya ada di zona kuning yang memang untuk perumahan? Kalau sampai membangun di zona yang salah, misalnya zona hijau, itu pelanggaran berat. Tentu saja, setiap pembangunan pasti punya dampak lingkungan. Nah, negara memastikan dampak ini terkendali. Karena itu butuh yang namanya persetujuan lingkungan. Kalau proyeknya skala raksasa, wajib punya AMDL. Ini analisis dampak lingkungan yang sangat komprehensif. Tapi kalau skalanya lebih kecil, cukup dengan UKL, UPL, yang isinya adalah komitmen dari pengembang untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan yang mungkin timbul. Ini poin yang sangat menarik. Ada pergeseran filosofi yang fundamental dari sistem lama, izin mendirikan bangunan atau IMB, ke sistem baru, persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kalau dulu IMB itu fokusnya lebih ke wewenang pemerintah, intinya boleh atau tidak membangun. Nah, sekarang dengan PBG, fokusnya bergeser ke kepatuhan standar teknis. Pertanyaannya jadi, apakah bangunan ini sudah memenuhi semua standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan? Ini artinya, penekanannya bukan lagi cuma dapat izin, tapi memastikan bangunan ini benar-benar layak dan aman. Sebuah langkah maju untuk perlindungan konsumen. Oke, setelah semua dokumen dan izin legal sudah di tangan, barulah kita bisa mulai bermain di lapangan. Inilah fase di mana gambar-gambar teknis di atas kertas mulai bertransformasi jadi bangunan yang nyata. Tapi tunggu dulu, kita nggak langsung bangun tembok. Tahap paling awal dan krusial di lapangan adalah pematangan lahan.
mulai dari pembersihan atau land clearing, lalu proses cut and fill untuk meratakan kontur tanah, dan yang paling penting di sini adalah pemadatan tanah atau soil compaction. Kegagalan dalam memadatkan tanah dengan benar ini bisa dibilang dosa kardinal dalam dunia konstruksi. Kenapa? Karena inilah yang bisa menyebabkan lantai amblas atau dinding retak bertahun-tahun kemudian. Sebuah perumahan itu nggak boleh isinya rumah semua. Ada aturan main yang jelas dari pemerintah, maksimal 60% dari total lahan yang boleh dijual sebagai unit komersial, sisanya yang 40% itu wajib dialokasikan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU, seperti jalan, taman, drainase, dan fasilitas sosial lainnya. Aturan ini ada untuk memastikan lingkungan perumahan itu tetap sehat, layak huni, dan nggak jadi hutan beton. Strategi pembangunan yang cerdas dan juga etis adalah dengan mendahulukan pembangunan infrastruktur utama seperti jalan utama dan saluran drainase. Ada dua alasan. Secara teknis, ini jelas memudahkan mobilisasi alat-alat berat dan material. Tapi yang gak kalah penting, secara pemasaran, ini memberikan kepastian psikologis ke calon pembeli. Mereka jadi yakin kalau proyek ini serius digarap dan bukan proyek abal-abal. Nah, ketika satu unit bangunan sudah jadi, bukan berarti bisa langsung ditempati. Ada satu segel legal terakhir yang sangat penting, namanya Sertifikat Layak Fungsi atau SLF. Ini adalah surat pernyataan resmi yang keluar setelah ada inspeksi akhir yang menyatakan bahwa bangunan ini aman, sehat, dan sesuai dengan izin yang diajukan. Ini jaminan utama bagi konsumen. Bahkan sekarang, banyak bank sudah menjadikan SLF sebagai syarat wajib sebelum KPR bisa dicairkan. Ini untuk memastikan aset yang mereka biayai itu memang legal dan layak. Baik, kita sudah bahas tanah, izin, dan konstruksi. Sekarang kita pindah ke elemen yang membuat semua itu bisa bergerak. Uang alias pembiayaan. Dalam industri properti, pembiayaan itu sering diibaratkan sebagai darah yang mengalir dan menghidupkan sebuah proyek. Tanpa aliran darah ini, proyek sebagus apapun nggak akan bisa berjalan. Untuk memahami pembiayaan perumahan, kita harus melihatnya sebagai sebuah ekosistem dengan dua sisi yang saling bergantung. Di satu sisi, ada sisi pasokan atau supply. Ini adalah kredit untuk pengembang, biasanya disebut kredit konstruksi atau kredit jasa gria. Sifatnya jangka pendek, hanya untuk membiayai proses pembangunan. Di sisi lain, ada sisi permintaan atau demand. Ini adalah kredit untuk kita sebagai konsumen, yaitu kredit pemilikan rumah atau KPR yang sifatnya jangka panjang. Keseimbangan antara pasokan dan permintaan kredit ini sangat penting untuk menjaga pasar properti tetap sehat. Tentu saja, ekosistem ini bukannya tanpa tantangan. Ada beberapa masalah struktural yang perlu kita pahami, karena dampaknya bisa kita rasakan langsung sebagai konsumen. Pernah nggak Anda atau mungkin teman dan kerabat bertanya-tanya, kenapa ya setelah beberapa tahun masa promo bunga tetap, kok cicilan KPR tiba-tiba bisa melonjak drastis? Nah, jawabannya ada pada sebuah masalah klasik di dunia perbankan. Nah, ini ilustrasinya. Masalah ini disebut maturity mismatch atau ketidakcocokan jatuh tempo. Coba bayangkan, sumber dana utama bank itu kan dari tabungan dan deposito kita yang sifatnya jangka pendek, bisa kita tarik kapan saja. Tapi dana jangka pendek ini dipakai oleh bank untuk menyalurkan KPR yang jangka waktunya sangat panjang, bisa 15-25 tahun. Ketidakseimbangan inilah yang menciptakan risiko likuiditas bagi bank. Dan jadi alasan utama kenapa bunga KPR setelah masa promo seringkali jadi mengambang atau floating, mengikuti suku bunga pasar. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah punya solusi, yaitu melalui sebuah perusahaan bernama PT Sarana Multigria Finansial atau SMF. Mekanismenya disebut sekuritisasi. Sederhananya begini, bank mengumpulkan portofolio tagihan KPR-nya yang lancar, lalu menjualnya ke SMF. SMF kemudian membungkus tagihan-tagihan ini menjadi surat berharga yang disebut efek beragun aset, lalu menjualnya ke investor jangka panjang seperti dana pensiun. Hasilnya, bank langsung dapat dana segar untuk disalurkan lagi sebagai KPR baru. Jadi, SMF ini fungsinya seperti jantung kedua yang memompa likuiditas ke sistem KPR kita. Ironisnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana sistem perbankan formal kita bisa melayani mayoritas pekerja di sektor informal. Para pedagang, pengemudi ojek online, pekerja lepas, atau pelaku UMKM seringkali dianggap unbankable. Bukan karena mereka nggak mampu bayar, tapi karena mereka nggak punya slip gaji formal. Ini adalah sebuah kesenjangan besar yang perlu kita cari solusinya bersama. Dari semua kerumitan teknis dan finansial yang sudah kita bedah, pada akhirnya semuanya akan bermuara pada satu hal yang sangat fundamental.
Kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Pada akhirnya, integritas dalam mematuhi setiap aturan dan standar teknis itulah yang membedakan pengembang yang bertanggung jawab dari mereka yang hanya mengejar keuntungan sesaat. Ini bukan lagi sekedar soal membangun rumah, tapi tentang membangun sebuah lingkungan hidup yang aman, legal, dan bisa menyejahterakan para penghuninya. Jadi setelah kita membongkar semua kerumitan di balik tembok rumah, pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bersama adalah ini. Dengan pemahaman baru ini, langkah apa yang bisa kita ambil, baik sebagai calon konsumen, sebagai perencana, atau sebagai pembuat kebijakan, untuk sama-sama mewujudkan masa depan perumahan yang lebih adil dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bisa memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dunia pembangunan perumahan yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.